Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi pada Vicon kali ini tentang menentukan kriteria kelulusan di masa darurat COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu instruktur yang saya hormati pula, rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Masa sekarang ini adalah masa di mana kegiatan pembelajaran berlangsung di rumah dan bekerja di rumah. Oleh karena itu, dalam rangka kelulusan peserta didik kelas 9, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut, jika kita amati terjadi perubahan-perubahan dalam kriteria kelulusan bagi peserta didik kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA SMK. Perubahannya bagaimana Bapak Ibu? Nanti kita lihat. Baik Bapak Ibu sekalian, setiap satuan pendidikan tentunya sudah menetapkan kriteria kelulusan pada awal tahun ajaran 2019-2020. Dan itu semua sudah tertuang di dokumen 1 masing-masing satuan pendidikan, dan bahkan itu sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Kriteria kelulusan yang kita buat, yang dibuat oleh satuan pendidikan, tentunya mengacu pada kriteria kelulusan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun pelajaran 2018-2019. Umum, syarat kelulusan peserta didik berdasarkan panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan halaman 77 itu, yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, lulus ujian satuan pendidikan, mengikuti ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dan kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Sebelum membahas itu Bapak Ibu, kita lihat dulu USBN. Tahun kemarin ada USBN. Tentunya setiap satuan pendidikan sudah menunggu karena mau membuat program. Nah, biasanya di bulan November itu keluar pos USBN. Tapi tahun 2019-2020 yang keluar hanya pos UN, yaitu tanggal 4 November 2009. Nah, yang kita tunggu-tunggu akhirnya keluar Bapak Ibu sekalian. Ada siaran pers tanggal 21 Januari 2020 yang isinya diantaranya adalah berlakunya pos UN tahun 2019-2020, tidak lagi menerbitkan pos USBN, pelaksanaan ujian sekolah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 53 tahun 2005. Timbul pertanyaan bagi kita, kenapa kok kembali ke tahun 2015? Padahal tahun 2018 juga ada Permendikbud tentang penilaian hasil belajar, yaitu nomor 4 tahun 2018. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau kita cermati, tahun 2018 itu di sana membahas tentang USBN. Sementara tahun 2020 berdasarkan Jalan Pres tadi bahwa tidak ada USBN. Jadi ujian sekolah
dikembalikan ke satuan pendidikan. Ini mungkin salah satu konsep merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagaimana menentukan kriteria kelulusan di masa darurat ini Bapak Ibu. Kita cermati, ini salah satu kriteria kelulusan yang sudah disahkan di dokumen 1 di SMP 4 Kota Baru. 1. Telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah, baik ujian tulis maupun ujian praktek. 4. Memperoleh nilai ujian nasional. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita coba bandingkan dengan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020. Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 dari Mendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona tertanggal 24 Maret 2020 itu ada 6 poin Bapak Ibu. 1. Ujian nasional. 2. Proses belajar dari rumah. 3. Ujian sekolah. 4. Kenaikan kelas. 5. Penerimaan peserta didik baru. Dan 6. Pemanfaatan dana BOS untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Yang akan kita bahas adalah nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1, UN tidak tahun 2020 dibatalkan, termasuk uji kompetensi keahlian. Artinya, dengan dibatalkannya UN tahun 2020, maka kriteria kelulusan tentang ujian nasional otomatis sudah tidak ada. Nah, kita lanjutkan dengan nomor 4 tentang nomor 3 tentang ujian sekolah. Ini yang menjadi pembahasan yang menarik Bapak Ibu. Apa dan bagaimana? Kita lihat. Ujian sekolah untuk lulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Nah, surat edaran terbit tanggal 24 Maret 2020. Di lapangan, kalau kita amati untuk tingkat SD dan SMP, hampir semua belum melaksanakan ujian sekolah. Nah, oleh karena itu, disinilah poin bagaimana mengadakan review terhadap kriteria kelulusan, terutama yang ujian sekolah. Nah, bagi sekolah yang sudah melaksanakan ujian sekolah, dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan bagi siswa. Yang belum, bisa juga dengan tes daring atau jarak jauh lainnya. Nah, bagaimana dengan yang tidak melaksanakan, Bapak Ibu? Kita lihat poin. Bagaimana cara menentukannya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita belum melaksanakan ujian sekolah atau tidak melaksanakan tes daring? Kita cermati di sini. Kelulusan SD ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nah, SMP dan SMA ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu poinnya, sehingga semua sekolah harus melakukan review dan revisi terhadap kriteria kelulusan. Oleh karena itu, iya setiap sekolah harus melaksanakan review dan revisi kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan pada tahun ajaran baru dan sudah termuat di dokumen 1. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, sekarang di masa bekerja di rumah ini tentu kepala sekolah dalam melaksanakan rapat dan sebagainya harus jarak jauh dan menggunakan aplikasi-aplikasi jarak jauh daring termasuk Webex yang seperti kita gunakan saat ini. Oleh karena itu, sekolah harus segera melaksanakan review dan revisi ini karena tidak lama lagi, tepatnya kalau SMA tanggal 5 Mei, kemudian SMP itu tanggal 5 Juni, SD itu tanggal 15 Juni sudah
dilakukan pengumuman kelulusan. Nah, untuk itu maka setiap sekolah harus segera melaksanakan review dan revisi kriteria kelulusan sehingga sekolah tersebut punya dasar untuk dilaksanakan guru-guru dan yang lainnya dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan proses rapat pelulusan peserta didik yang akan dilaksanakan pada bulan Juni, pada bulan Mei untuk tingkat SMA dan SMK. Baik, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa buka website saya di sini https://doal.com. Di sini ada tulisan yang sudah saya masukkan ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.